Hai, Soedi Firdaus di sini menyapa teman-teman semua di Podspirasi. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Dan tentunya Podspirasi tanpa henti-hentinya memberikan inspirasi untuk anak muda, apalagi khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan siapa lagi hari ini ya yang akan datang menemani kita dan memberikan inspirasi? Tapi di episode kali ini spesial, kita datangkan orang yang berprestasi. Dari kemarin kan ada prestasi, nah sekarang prestasinya masih banyak lagi nih. Nah hari ini tentunya sebelum kita lanjut berbicara tentang inspirasi dan lain sebagainya, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Kado Mantul sebagai sponsorship kita yang membantu terselenggaranya podcast ini. Terima kasih untuk Kado Mantul, dan buat teman-teman jangan lupa kalau ada doinya atau ayahnya atau neneknya mau ulang tahun kasih surprise yang wah gitu kan, jangan lupa cek Instagram Kado Mantul. Ingat ya, dan tentunya juga saya mengucapkan jangan lupa untuk subscribe channel Amadit FM, lalu kalian kasih like, komentar, dan di-share ke siapa ya? Pokoknya ke siapapun. Tanpa berbasa-basi lagi, Soedi di sini dan inilah Podspirasi. Utuh Aluh Kabupaten Hulu Sungai Selatan, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Saya mengucapkan selamat dulu, congratulations untuk kalian berdua ya. Walaupun yang hadir hari ini wakil satu ya. Mungkin berhalangan hadir ya. Tentunya kita juga mengucapkan congratulations untuk semuanya. Untuk Utuh Aluh tahun 2021 tahun ini Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sukses semangat selalu. Amin. Alhamdulillah. Oke. Hari ini tentunya kita akan ngobrol tentang ya pokoknya seputar Utuh Aluh mungkin, atau kebudayaan atau pariwisata. Gimana nih? Oke nggak? Oke, Kak. Oke. Mantap banget temanya, Kak. Siap. Sebelum itu kita pengen kenalan dulu dong. Utuhnya atau aluhnya mungkin. Saya ini seolah-olah kan baru kenal dengan kalian nih. Nah, jadi teman-teman juga mungkin baru tahu siapa sih yang menang kemarin. Nah, kali ini kita datangkan dua orang pemuda yang berprestasi dan tentunya juga bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman semua. So, jangan sampai di skip, langsung nanti kalian tonton, kalau bisa ulang sampai 7 kali. Oke, silakan Utuh. Baik, sebelum kami memperkenalkan diri, mungkin kita bisa tampilkan dulu Kak jargon atau tagline. Oke, siap. Silakan. Iya. Jadi pas ulun bilang Utuh Aluh Hulu Sungai Selatan, sama-sama kita jawab dengan Baadat, Babakat, Babarkat. Baadat, Babarkat, Baadat, Babakat, 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 Babarkat. Baadat, Babakat, Babarkat. 4T. Ya, oke. Boleh. Boleh kita coba. Sama-sama berarti ya. Dari Utuh ya yang Dari pimpin ulang ya. dulu yang mimpin. Utuh Aluh Hulu Sungai Selatan, Baadat, Babakat, Babarkat. Keren. Baadat, Babakat, dan Babarkat. Nanti kita jelasin satu-satu. Gak apa-apa ya? Boleh. Oke, sekarang kenalannya dulu. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Alfi Syahrin atau biasa dipanggil Alfi. Beralamat di Jalan Asam Cangkok, Desa Maung Kanan, Kecamatan Kandangan. Saat ini ulun bekerja sebagai karyawan di RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Dan alhamdulillah pada tahun ini ulun berkesempatan dan terpilih sebagai wakil 1 Utuh Hulu Sungai Selatan. Congratulations. Yo, tepuk tangan dong. Kru, tepuk tangan nih. Main HP terus. Lanjut sekarang si Aluh yang anggun hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putar aja nggak apa. Perkenalkan, ngaran ulun Siti Karima, biasa dipanggil Karima. Ulun mahasiswi Fakultas Kehutanan di Universitas Lambung Mangkurat. Alhamdulillah kemarin ulun diamanahi sebagai wakil 1 Aluh Hulu Sungai Selatan tahun 2021. Congratulations. Selamat, tepuk tangan dulu untuk Aluh. Utuh Alfi ya dipanggilnya. Utuh Alfi dan Aluh Karima. Oke. Nah, hari ini tentunya kita akan ngobrolin tentang Utuh Aluh. Sebelum itu saya pengen tahu dulu dong maknanya dari tadi apa tadi? Baadat, Babakat, dan Babarkat. Boleh? Siapa mau atau gantian? Kalau ulun dari Iya. Kalau Utuh Aluh Baadat tuh berarti kita tuh sebagai duta tuh kan Kak, representasi pemuda yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jadi harus memberikan contoh bahwa pemuda Kabupaten Hulu Sungai Selatan itu baadat, sikapnya, perilakunya, tata keramanya. Kalau babakat itu sendiri bagaimana kita dapat menampilkan bakat yang memang kita miliki dan itu sesuai dengan apa yang ada di Kabupaten Sungai Selatan. Dan juga tentunya selain adat babakat ada juga yang namanya babarkat. Harapannya segala kegiatan yang kita lakukan itu Kak dapat
Jadi berkat, Menjadi keberkahan memberikan seperti manfaat bagi masyarakat yang Luas. Kak Inggih. Oh, benar-benar sudah semuanya sudah ruang Mencakup lingkupnya ya. mencakup ya, Iya. mencakup mewakili pemuda yang benar-benar diharapkan untuk masyarakat tentunya, dan bisa membanggakan juga untuk kabupaten kita atau dimanapun ya, nggak mesti harus untuk Aluh yang mengamalkan itu, siapapun ya, itu bisa diterapkan dimanapun, di era apapun, walaupun saatnya era modern. Halo guys, apa kabar? Tetap harus ada babakat dan juga babarkat ya. Oke. Kalau yang kedua tadi kalau kada salah Babakat. babakat. Nah, saya pengen tahu dulu nih untuk Utuh atau Aluh, waktu penampilan bakat kalian apa? Pusing gak tadi disuruh tampil? Iya. Kalau ulun pribadi Yes. karena memang sebelumnya lumayan bisa ya dalam memainkan beberapa alat musik. Oh. Jadi waktu penampilan bakat kemarin ulun menampilkan memainkan alat musik panting dan juga biola. Nah, seperti itu. Oke, alat panting dan Juga biola. Panting dimainkan. Oh, panting yang ini ya. Panting yang ini, Biola biola yang ini. yang Jangan ini yang panting, ini yang biola. Oh, tebarok. Oke, sekarang si Aluh apa? Mas, sulap nggak mungkin dong. Oh, oke. Kalau ulun semalam bernyanyi lagu Banjar Kak sama Oke. pencak silat. Oh, ngasih. Wadidaw. Ini dua-dua apa gimana sih? Harus dua gitu ya tampilnya? Tampilnya satu, Satu. cuman ditanya apa ada punya bakat lain, jadi ditampilkan juga. Oke, ada nggak di sana dari sekian banyak peserta yang menggibah, menggosip? Kayaknya nggak ada kali ya. Oh, Kurang itu mah- tahu ulun Kak. Kayaknya nggak ada ya Aman. berarti. Berarti memang benar-benar pemuda kita Kabupaten Lusungai Selatan punya bakat, walaupun di bidangnya masing-masing. Ada yang dari kesenian, ada yang juga dari bakuntal tadi ya. Silat. Oh, silat tadi. Sebahaya nih kita kalau macam-macam. Iya, ada warna dulu. Oh iya, ada ya Allah. Nah, bagus sekali tentunya kalau kita bicara tentang bakat mungkin semua orang ada ya. Biasanya banyak nih kan kawanan kita atau orang-orang di anak muda di tempat kita ini kalau disuruh adalah bakat ikam apa. Nah, biasanya kan mereka bernyanyi, membaca puisi. Nah, sebenarnya kita pengen menanamkan pada diri mereka, memberitahu bahwasanya semua orang itu punya bakat. Iya. Mungkin bisa Dan bakat itu pun tidak terpaku pada kesenian ya. Nah, ya Pujar. Terus Kita bisa menampilkan apapun yang kita miliki. Kita bisa desain grafis, kita bisa foto dan lain sebagainya. Dapat kita tampilkan pada saat penyeleksian seperti itu. Jadi tidak mesti harus bisa berkesenian, Harus seni. bisa nyanyi atau apapun, tidak harus demikian. Dan tidak harus ya. Dan itu tentunya menjadi penilaian untuk kemarin masuk penilaian juga ya berarti ya, masuk penilaian. Nah, sekarang kita pengen mengulik yang lebih panjang lagi prosesnya sampai Bu Hanpian bisa terpilih menjadi Utuh dan Aluh wakil 1. Nah, tadi kita bahas bakatnya nih. Boleh dari awal pendaftaran kok tiba-tiba ulun termimpi bahwasanya langsung terpilih. Jadi ulun mendaftar hari ini juga. Wah, gimana tuh? Boleh ceritakan. Kalau ditanya demikian, mungkin kalau dari ulun pribadi memang ada keinginan untuk berpartisipasi di ajang Utuh Aluh ini. Tapi belum kesampaian tuh Kak, di beberapa tahun sebelumnya belum kesampaian. Mungkin karena kurang percaya diri ataupun karena faktor-faktor lainnya lah. Dan kemudian di tahun 2019 pun ulun juga pernah diajak oleh teman yang juga merupakan bagian dari Pawadahan Utuh Aluh untuk daftar. Ayo Alfi, daftar Bang, kamu tuh bisa berkesenian, kamu orang organisasi, coba kamu daftar. Tapi karena kemarin itu ulun pada saat tahun 2019 memang karena sibuk penyelesaian akhir kuliah. Penelitian skripsi dan juga kegiatan-kegiatan lain, sehingga tidak memungkinkan untuk berpartisipasi di Pawadahan Utuh Aluh tahun 2019 kemarin. Masuk 2020 pandemi. Iya, akhirnya jodohnya 2021. Dan di 2021 kemarin pun sempat berpikir berulang kali tuh Kak, mau daftar atau kada nih. Soalnya kan ada kesibukan bekerja. Sudah mulai ngerti nih gimana caranya mencari uang nih. Akhirnya di 1 minggu sebelum penutupan pendaftaran, oke dah, ulun ambil keputusan daftar Pawadahan Utuh Aluh tahun ini. Dan akhirnya alhamdulillah berkesempatan. Kita stop sampai sini dulu. Kalau Aluh gimana ceritanya? Iya. Kalau ulun sebenarnya ada keinginan anak Unpad melihat kakak-kakak kelas, sekawanan Unpad sudah hendak Unpad, cuman belum ada kesempatannya waktu SMA tuh Kak. Padahal sudah dibawa ini mulai SMA. Terus kalau alhamdulillah ada kesempatan ulun di 2021 nih gesen Unpad. Jadi tapi berpikir juga kayak bakat ulun nih apalah kayak itu juga ulun. Jadi sehari sebelum penutupan
hanya ulun daftar. Oh, 1 hari sebelum. Oh, 1 hari sebelumnya. Wow. Wow. Biasanya gitu tuh orang-orang yang terpilih itu salah satunya nih ya, kita nggak pasti semuanya ya. Biasanya tim-tim yang akhir-akhir aja tuh. Ini biasanya salah satunya nih yang terbukti ya. Kalau tuh nggak H-1 kan? H-7. H-7. Jadi waktu itu kan mengambil keputusan itu dengan beberapa pertimbangan. Khawatirnya tahun depan nggak bisa ikutan lagi nih. Jadi merupakan kesempatan terakhir bagi ulun untuk ikutan dalam ajang pemilihan untuk karena umur, iya nggak? karena umur, ya faktor lain lah, tiba-tiba ada cincin mungkin setelah ini, tidak tahu ya. Amin. Oke, kalau tidak salah ya, Alo tadi nyebutin melihat kakak-kakak tingkat mungkin ya. Dan kalau nggak salah juga Alo ini juga anak paskibra, utuh paskibra juga? Bukan ya, kita tim yang tidak ikut paskibra ya. Kalau Alo nggak salah juga paskibra pembawa baki ya di Instagramnya. Alhamdulillah. Nah, di situ juga biasanya nih ya, utuh ya, biasanya nih orang-orang yang habis dari paskibra biasanya mereka melanjutkan prestasinya ke duta pariwisata atau duta-duta yang lain, dan contohnya seperti ini. Dan banyak ya kan dari sebelumnya Utuh Alo yang dulu masih Nananggalo sebutannya. Mereka juga senior-senior di Pewadahan juga orang yang dari paskibra dan kesenian juga. Syukur-syukur kesenian iya, paskibra iya. Tapi yang paling penting attitude sepertinya. Soalnya ada dari paskibraka tuh kayak ada juga bakat seni, jadi kami tuh kayak sudah disiapkan untuk itu kan. Tapi ada gak ya dari sekian banyak sejarah kita perdutaan yang tampil bakatnya paskibra? Ada. Oke, kali aja ada yang memilih bakat lain mungkin bakat yang lain nih ya. Padahal itu bagian dari bakat nggak sih? Kalau ketangkasan, termasuk ketangkasan. Bisa sebenarnya bisa disebut bakat ya kan juga. Pokoknya kalau definisi bakat mungkin bisa dicari ya, koreksi nih kalau salah ya. Pokoknya sesuatu kelebihan dalam diri dan itu bernilai positif. Kalau menggibah adalah bakat, mungkin sepertinya agak sedikit negatif ya kalau konotasinya. Lebih banyak negatifnya. Iya, walaupun asik jadi tongkrongan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Akhirnya masuk ke proses seleksi. Nah, gimana tuh? Boleh ceritaan siapa dulu, Alo atau Utuh? Alo dulu. Seleksinya ada berapa macam mungkin? Pertama tuh dari technical meetingnya kak. Jadi dinilai tuh mulai dari technical meeting tuh sudah dinilai, sudah dipantau lah kami ini kan. Karena ketepatan waktu pada saat datang. Oh betul. Juga masuk dalam aspek penilaian juga. Oke. Berarti dinilai kedisiplinan juga ada. Oke, lanjut. Attitude-nya. Kalau ulun sendiri, cara ulun mengatasi kegugupan lawan menguasai panggung tuh kak. Ulun datang paling kada 30 menit supaya ulun kawa menguasai. Kayaknya aku di sini kayak ini. Ini yang ditampilkan. Jadi lebih tenang, lawan pembawanya tuh nyaman kayak sama seleksi. Kalau ulun waktu technical meeting kemarin ulun manfaatkan kesempatan yang ada ya. Kalau dikasih kesempatan untuk berbicara, maka ulun berbicara seperti ini. Jadi sehingga muncul atau timbul lah. Iya. Ada tinggalan tajam pengaruh. Iya. Ada tinggalan lawan peserta-peserta yang lain. Tanpa merendahkan yang lain. Tanpa merendahkan yang lain. Pada kepercayaan diri kita. Menunjukkan bahwasanya ada aku loh nih. Ada si Alfi nih. Iya. Oke. Iya. Dan di situ akhirnya membuat nilai plus ya. Tadi bisa kita ambil inspirasi pertama Alo, bahwasanya dia mengajarkan kedisiplinan. Mungkin sudah terlatih di paskibra mungkin ya kan, datang 30 menit. Tujuannya untuk mempermudah. Kalau si Utuh dia mengajarkan bahwasanya tentang percaya diri ya kan, muncul tanpa menjatuhkan yang lain ya. Oke. Lanjut, kalau tidak salah akhirnya terpilih berapa finalis? Ada 6 pasang. Ada 6 pasang ya? 6 berarti 12 orang berarti? 12 orang. Nah, itu karantina atau bagaimana tuh prosesnya? Waktu kita ceritain, gambarkan mungkin saat pengumuman. Utuh nomor itu gimana? Sangat deg-degan bagi orang. Oke. Karena apa? Karena sudah ada 5 orang utuh yang dipanggil. Terakhir. Iya. Sama kalau Iya. Ini baru cerita sih. Oke, lanjut. 5 orang utuh sudah dipanggil. Ulun berpikir dalam hati, nama ulun ini disebut atau enggak, atau dipanggil atau enggak nih. Jadi kalau enggak dipanggil ya sudah. Enggak apa-apa. Tapi kalau dipanggil alhamdulillah. Dan tibalah pemanggilan finalis terakhir. Dan Utuh yang terpilih sebagai finalis tahun 2021 ya kepada Utuh nomor
31. Lihat dulu masing-masing. Oh iya aku. Angkat tangan gitu. Oh iya akhirnya alhamdulillah akhirnya naik Lega. Lega ya. Lega walaupun setelah ini akan antara excited mungkin ya, kalau disebut lega nggak lega banget juga karena akan ada lagi nih. Karena ada lagi akan ada lagi ya. selanjutnya. Syukur-syukur terpilih ya. Selamat dulu. Oke, kalau Alu gimana ceritanya? Atau menajak nama dahulu atau gimana? Oke, silakan. Kurang lebih sama kayak Kak Alfi lah Kak Jualun. Jadi pas selama seleksi itu lebih tenang, lebih nyaman ketika pembawaannya. Jadi kalau menjawab pertanyaan selama wawancara. Wawancara ya, iya. Wawancara. Ada wawancara pengetahuan umum, terus ada kebudayaan sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bidang kemarin bidang. Kalian pakai bahasa Inggris full mungkin? Alhamdulillah. Inggris kandangan. Pakai bahasa Inggris full. Pakai bahasa Inggris full. Kalau ulun campuran. Oke, campuran. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau ulun kadang kamu menjawab dengan bahasa Inggris, ulun campur dengan bahasa Indonesia. Oh, kirain kebalik. Kalau kamu jawab bahasa Indonesia tiba-tiba pakai bahasa Inggris. Oke, Tapi diusahakan semampunya pada saat itu menggunakan bahasa Inggris. Pasif aja sih penilaiannya Pasif kalau ya. Kak Inggi. Lanjut mungkin gimana tadi akhirnya dipanggil nama gimana? Itu Kak sudah terakhir. Terakhir. Kayaknya kada masuk nih, jalannya sudah. Sama nih ya mungkin ya. Terakhir kada dipanggil-panggil. Jadi udah kada ngeh lagi loh Kak. Sudah pengumuman yang terakhir tuh kan kada ngeh masih. Sampai kawanan manggil maju naik ke atas. Yang di samping ya? Iya, hanya ulun ngeh. Nomor ulun. Sujud syukur? Kada. Oh enggak. Berarti Soalnya kayak karena dipanggil terakhir kita berjejer loh. Oh di ujung. Kita diingat lagi kan? Kang? Mungkin karena terlalu excited tiba-tiba hilang memori nih ya. Iya. Nah, selanjutnya setelah itu kalian terpilih, alhamdulillah gimana respon orang tua? Kalau ulun alhamdulillah respon dari orang tua itu sangat baik dalam artian Bapak Ibu, Abah Mama merasa bersyukur dan merasa bangga udah dapat menjadi bagian dari finalis waktu itu. Karena Kak sebelum mengikuti pada saat pendaftaran tuh kan kada bilang sama orang tua. Wadidaw. Jadi pada saat hari terakhir seleksi dapat selempang finalis ke rumah. Kak, Mak, Bah, ulun terpilih sebagai finalis Lu betul apa gerang finalis apa gerang itu kan tahu. Oh iya. Dan ulun jelaskan bahwa Utuh itu sama seperti di kabupaten lain, Nananggalo seperti itu. Mungkin sebutannya beda ya kan karena kita mengikuti budaya yang di sini. Ya budaya di betul. tempat kita. Dan akhirnya itu dibawa jadi suatu kebanggaan untuk orang tua ya. Kalau lo gimana ceritanya? Hari mungkin sambil mama gitu. Gimana? Jadi ulun datang ke rumah tuh ada mama dan abah laun pada kan dapat Maya alhamdulillah lulus gitu. Oke. Tapi mama melihatnya sudah Bang di pengumuman. Oh di pengumuman. Live kan Kak di Instagram HSS. Jadi beliau bisa punya Instagram nih, punya Instagram ya mama? Iya punya. Oh iya. Oke. Terus? Jadi ulun bersyukur alhamdulillah, tapi ada tantangan kedepannya yang lebih lagi. Ada karantina terus langsung aja kita klik tentang karantina. Gimana tuh? Kalau nggak salah kan kita sempat diundur kalau nggak salah grand finalnya. Nah itu gimana karantina lepas mungkin karantina yang malam mungkin karantina terbuka sebetulnya. Oke. Karantina terbuka gimana tuh prosesnya? Ada apa aja di sana? Kalau boleh kita tahu ya. Pertama yang kita dapatkan pada saat karantina terbuka itu ya pembekalan, pemberian materi terkait kebudayaan dan juga pariwisata, pengetahuan umum, bahasa Inggris semuanya lengkap. Museum segala macam. Sama museum juga. Oke. Kalau nggak salah terpilih jadi duta museum juga ya. Kalau utuhnya belum berkesempatan. Belum ya. Oke. Tapi kemarin masuk nominasi. Untuk nominasi ya. Soalnya dipilih 3 besar. Tiga. Siap. Oke, lanjut setelah karantina masuk. Ada yang karantina bermalam mungkin? Gak ada ya? Untuk tahun ini gak ada. Dan grand finalnya siang kalau nggak salah ya kemarin. Siang. Nah, siang sampai sore. Oke, sekarang sedikit kita ceritakan tentang grand final. Itu kan kalau salah udah latihan tari. Nah, gimana tuh? Mungkin dari Utuh atau Aluf dulu yang mau ceritaan, mulai dari kayak proses kita nari dulu, ada salah gerakan kah mungkin? Nah, hal-hal seperti itu mungkin asik tuh kayaknya. Mungkin khawatirnya pada saat grand final itu ketika kita salah gerakan tuh, karena direkam tuh kan. Sepasang Kak. Sepasang. Pada saat gerakan di dalam tari itu kami satu pasang. Ini berlanjut tuh sampai iya. Karena kami sama-sama basicnya bukan penari Kak, jadi lebih gugup lah kalau Oh iya ya. Takutnya di sana juga kalau ada nggak sesuatu yang dikhawatirkan mungkin saat grand final?
kalau ulun dikhawatirkannya tuh sama tuh yang pas menari ya kalau Kak. menari. Terus sama tanya jawab itu yang paling ulun Tanya jawab. Kalau Utoh, soalnya anak organisasi suka ngomong nih, gimana? Alhamdulillah kemarin pada saat grand final waktu sesi tanya jawab, alhamdulillah cukup lancar dan cukup puas dengan pertanyaan yang ulun sampaikan. Hanya saja mungkin kurangnya itu pada saat penyampaian Kak. Kurang tegas, kurang rasa kurang seperti itu. Rasa kurang ya. Karena kita memang harus merasa kurang terus supaya kita belajar. Oh deh. Tangkap tuh guys. Kalau Aloh tadi mungkin tanya jawabnya sama ya mungkin ya. Itulah kekhawatiran kita. Kekhawatiran kita yang alumni dulu banget sudah adalah tentang tanya jawab, tarik performer atau kita jalan tiba-tiba salah. Biasanya kan banyak tuh teman-teman kita dari Pawadahan yang waktu grand final tiba-tiba simpangnya kemana. Padahal harusnya koreografinya arahnya kiri nih tiba-tiba supan sendiri. Nah gitu kan. Tapi kemarin pakai masker ya? Pakai masker karena memang sesuai dengan protokol kesehatan. Oke. Nah sekarang kita pengen tahu tentang programnya. What next? Untuk Aloh apakah hanya sekedar memasang selempang aja atau apa akan yang kalian bawa atau perubahan apa untuk dampaknya untuk kabupaten kita? Tentunya harapan kami setelah terpilih sebagai Ketua Aloh, kami akan berkeinginan untuk terus berkontribusi untuk kemajuan daerah. Dan beberapa program kerja yang sudah kami susun itu terkait dengan beberapa aspek tuh Kak. Seperti hanya aspek pendidikan, kepariwisataan dan juga aspek kebudayaan. Dan goalsnya dari rancangan program-program yang sudah kami susun itu adalah bagaimana kami dapat mengedukasi, dapat bersinergi dengan pemuda yang ada di Kabupaten Sungai Selatan agar sama-sama turut serta dalam mencintai, melestarikan, membangun dan juga melestarikan kekayaan kebudayaan yang ada di Kabupaten Sungai Selatan. Seperti itu. Itu mungkin secara umumnya nih dijelasin ya. Kalau Alohnya bisa jelasin nggak ada, kayak pertanyaan di wawancara aja ya. Mungkin ada sedikit ya kita gambarkan program apa satu aja mungkin yang menarik mungkin untuk anak muda. Program untuk Aloh Sungai Selatan tahun 2021 ini Kak, kami ada program bulanan, mingguan, sama tahunan. Widih. Ya terus? Jadi dibagi 3 poin utama yang kami ambil. Yang pertama itu utuh Aloh berwibawa, utuh Aloh menyapa, dan utuh Aloh mengabdi. Boleh dijelasin ketiganya mungkin? Gantian mungkin terserah. Mulai dari utuh Aloh berwibawa itu Kak, kami akan mengajak masyarakat, pemuda-pemudi Kabupaten Sungai Selatan untuk lebih memahami, setidaknya mengenal lah ya kalau Kak tentang kebudayaan pariwisata yang ada di Kabupaten Sungai Selatan. Dan juga itu kami melalui webinar atau seminar yang diadakan untuk pemuda-pemudi. Selain itu juga ada yang namanya tadi utuh Aloh menyapa. Itu yang mana konsep dari program kerja itu adalah bagaimana kita merangkul generasi muda Hulu Sungai Selatan agar terlibat dalam diskusi, sharing ataupun saling berbagi satu sama lain. Yang tujuannya itu tadi tidak lain tidak bukan agar sama-sama kita membangun mewujudkan kemajuan di kabupaten kita. Whatever, berarti kita lebih fokusnya ke sumber dayanya mungkin. Sumber daya manusianya ya. Sumber daya manusia. Jadi tidak pandang hanya sekedar nih bakatnya nih ngedit doang nih. Itu bisa dikembangkan mungkin ya kan. Kita rangkul juga apapun bakatnya kita rangkul. Mungkin kita merangkul dan mewadahi mungkin ya. Ini loh tempat. Mungkin kita ada, mungkin objek kita adalah museum tempat kita ya kan. Nah itu bisa menjadi salah satu bentuk. Yuk kita berkreasi. Dan selain sebagai penggerak Kak, utuh Aloh juga sebagai fasilitator. Pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Sungai Selatan untuk dapat terus berkarya. Oke. Dan satunya lagi ada nggak? Utuh Aloh mengabdi ya Kak? Utuh mengabdi ya tadi. Utuh Aloh mengabdi itu kami ingin turun langsung ke masyarakat. Jadi kami berkontribusi langsung lah Kak tentang pengabdian ke masyarakat. Jadi kami datang kayak rumah pintar kah ya Kak? Dia semacam pengabdian kepada masyarakat, di mana kita di pengabdian itu seperti KKN dan lain sebagainya itu kan. Kita terapkan apa ilmu yang kita punya, kepawadahan ke masyarakat, semoga dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. KKN ya, berarti pakai alma juga mungkin kayak tulisannya kayak kuliah enggak ya? Masih dirancang sih. Masih dirancang. Karena pelaksanaan program-program kerja yang sudah kami susun tadi itu memang akan dilaksanakan secara bertahap dimulai dari tahun depan. Setelah pelaksanaan musyawarah tahunan dan juga pelaksanaan rapat kerja yang dilakukan dengan Pawadahan Utuh Aloh selaku induk dari
Utuh Aluh terpilih. Nah, kalau sekarang pertanyaannya gini, untuk anak muda nih yang punya excited dan semangat yang tinggi juga, tapi dia bukan dari Pawadahan, bagaimana cara mereka untuk bisa berkontribusi atau ini hanya khusus untuk Utuh Aluh doang? Oh, tidak. Oke, gimana tuh? Mungkin Kita open kayak itu terbuka untuk semua kalangan. Bukan hanya untuk kalangan muda, tapi siapapun itu, siapapun yang merupakan yang berkeinginan untuk terus ikut serta dalam upaya pelestarian kebudayaan, untuk terus berkontribusi untuk daerah. Ayo, bisa kami merangkul semuanya kayak gitu. Selama mau berkontribusi, kenapa tidak? Oke. Jadi jangan takut, harus berani untuk berkontribusi kepada Banua. Dan juga kami juga akan menjalin komunikasi dengan teman-teman dari duta-duta lain seperti duta PP Lengasi. Oh ya, kemarin mereka kan ya duta Lengasi. Kemarin saya nonton juga. Oh iya. Kalau Adek Rahmatul Karimah. Iya. Sama Adek Farhani ya. Iya, Farhan Usu namanya Usu. Halo, salam kenal. Iya, nanti bisa kerja sama tuh. Mereka tuh bergerak di dunia lingkungan tuh. Nah, itu kan kalian kebudayaan, kalian seni budaya, pariwisata juga ya? Ya. Ya kayaknya mencakup semuanya dalam cakupannya sama. Pokoknya sama. Terkhusus ruang lingkup utamanya adalah bidang kebudayaan. Ya berarti ya. Nah, itu kalau suatu saat kalian akan mengadakan event besar, entahlah apa itu nanti ya kan, apakah ada open recruitment atau gimana itu untuk mengajak bahwa memberitahu si anak muda tadi yang mau gabung, kali aja yang duduk di sini tadi mau ikut misalnya. Iya. Saat ini ulun jawab. Silakan. Untuk saat ini kita coba memaksimalkan orang-orang yang ada di Pawadahan. Hanya kemudian kalau memang diperlukan nantinya, tidak mungkin kita untuk mencoba mengajak teman-teman dari luar untuk turun serta di dalam penggarapan event tersebut. Soalnya kan ditakutkan begini nih, semua duta khususnya Nananggala atau Utuh Aluh atau Atak Giang mungkin dari Batola ya kalau nggak salah ya. Nah biasanya mereka selalu dapat stigma masyarakat yang kurang mengerti tentang apa sih manfaatnya mereka ikut, apa sih tujuannya. Nah itu biasanya kurangnya komunikasi atau kurangnya rangkulannya. Nah jadi itulah kenapa mungkin perlu juga sih sebenarnya merangkul bahwasanya ada loh eksistensi mereka, walaupun kita bukan seorang yang bergerak di bidang harus bertukang-tukang, harus membangun begitu, bukan ya kan. Biasanya itulah dari ikon anak muda bahwasanya hal ini yang juga diperlukan supaya eksistensi kalian di mata masyarakat bukan hanya di Instagram sih sudah pasti ya kan, ya kan di sosial media dan lain-lainnya. Nah tapi juga di mata masyarakat yang mungkin saat khususnya kita tidak menutup kemungkinan ya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak melek digital, belum melek digital semuanya. Nah jadi mungkin itu yang perlu ditekankan. Gimana mungkin? Makanya ke depan kami akan terus mencoba untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Kami akan terus mencoba untuk dekat dengan masyarakat. Karena dengan begitu kita harap masyarakat dapat melihat kontribusi nyata dari Pawadahan Utuh Aluh itu sendiri. Jadi kami kada sekedar hanya membawakan baki, membawakan gunting tapi ada aksi nyata, ada langkah konkret yang dapat kami lakukan. Semoga sukses semuanya. Amin. Apapun ya, pokoknya kita di sini, saya juga orang yang anak muda ya kan, pokoknya kita juga open kalau kalian mau ada yang berkaitan dengan apalagi dengan profesi kita, dan tempat ini pun juga salah satunya konten Mandit FM juga semoga bisa membantu teman-teman semua nanti ya. Nah, ada lagi mungkin? Kalau tadi kan kakak nih yang nanya-nanya ke kami, sekarang gantian dong. Boleh? Siap, boleh. Yang Kita. Oke. Ke kakak soal ID. Pertama, Ulun penasaran nih terkait dengan nama akun Instagram kakak. Kenapa diberi nama sukses? Oke. Kenapa tidak memilih nama panggilan kakak atau nama apa? Oke. Wadidaw, ini baru pertama nih ada yang nanya gini ya tentang kebetulan sukses. Terkait ini dilepas dari Utuh Aluh dan sebagainya ya kan. Awalnya dulu tahun 2020, saya sedikit cerita ya, 2020 kan kita awal-awal PSBB ya namanya dulu ya. PSBB kalau nggak salah ya. Awal PSBB, walaupun COVID-19 di tahun 2019 akhir munculnya, dan ke Indonesia itu di 2000 ada ya pokoknya nggak salah. Maret. Tanggal 2 Maret. Nah bulan Maret kalau itu job saya hilang. Saya pernah ada ngisi materi
offline, kita belum kenal namanya Zoom atau webinar dan sebagainya. Jadi waktu itu saya ada ngisi materi dan sudah kita sudah janjian tanggal, mungkin harusnya bulan ini bulan Maret, tiba-tiba PSBB boom hilang semuanya, MC sepi dan lain sebagainya. Tapi kan saya ini adalah tipe manusia anak muda yang tidak bisa diam doang. Maksudnya saya suka ngomong, ini adalah passion saya, hasrat saya untuk berbicara. Akhirnya saya bingung mau dikemanakan nih. Nah terus saya lihat di konten kayaknya asik nih. Jadi saya mulai syuting pertama itu kepala saya masih botak saat itu. Aduh kenapa saya ya pokoknya terjadi kebelet sukses itu. Pokoknya bikin konten dulu. Tapi impresif mereka bagus. Mereka suka, mereka komennya banyak, yang nontonan 1.000 walaupun follower saya masih sedikit. Akhirnya mulai terdorong lagi untuk konten kedua, ketiga, keempat. Mulai sedikit tuh kenapa nih? Mulai evaluasi dan akhirnya sepertinya ada sesuatu yang harus dibikin kayak nge-boom, entah namanya. Karena saya tipe orang yang gak bisa formal ngomong. Halo, nama saya Soedi, saya akan mengajarkan cara untuk memasak. Memasak adalah saya tidak bisa seperti ya kan. Wah, kalau mau masak gini dong caranya. Nah, akhirnya saya memikirkan gimana nama itu antara hal yang membangun dengan hal yang agak sedikit ya kocak. Terus istilahnya saya bangun lagi. Kita biasanya anak cowok tuh disuruh untuk apaan nih, baru lulus kuliah langsung kayak dituntut untuk lihat tuh anakku, kata tetangga sudah bisa menghasilkan uang, sudah jadi terima PNS kayak gitu kan. Jadi aku kayak ulun itu terdorong untuk sukses kalimatnya. Jadi harus sukses tapi kita harus cepat. Kalimatnya namanya jadi kebelet sukses. Kenapa diambil kata kebelet? Jadi gini, kebelet itu kayak kita nih lagi main game, asik nih main game, tapi kebelet, asik nggak asik tetap harus ditinggalkan karena namanya sudah kebelet. Gitu juga kebelet sukses. Ketika kita sudah kebelet sukses, kita nggak ada lagi kalimat rame-ramean, buang-buang uang. Nah itulah asal muasalnya jadi kebelet sukses. Iya. Itu apa maknanya ya? Iya. Dalam ya. Iya. Banyak yang kira, bahkan dosen saya jangan namanya aneh kebelet sukses kayak kotor-kotor gimana gitu. Kalau sebelum kebelet sukses itu apa? Namanya MT Soedi Firdaus. Nama saya. Nah, kemudian boleh nggak kakak sedikit cerita nih tentang perjalanan kakak waktu saat mengikuti Nananggalo Selatan. Ini kan kakak domisilinya saat ini di Hulu Sungai Selatan kan? Iya betul. Kenapa kemarin waktu pemilihan Nananggalo tahun berapa tuh kak? Tahun 2015. Nananggalo Hulu Sungai Tengah. Hulu Sungai Tengah. Iya. Hulu Sungai Tengah tahun 2015. Oke, boleh cerita. Memang orang sana. Nah, jadi ceritanya gini. Saya asli kelahiran dari Hulu Sungai Selatan. Asli orang Banua kita juga. Asli dari Kabupaten Dodol juga. Nah, tapi waktu saya kelar SD, setelah lulus SD, saya langsung dikirim ke Pondok Pesantren Barabai. Jadi di sana jenjang SMP, tapi di sana kita MTS pakaiannya, MTS. Setelah lulus 3 tahun, saya masih pengen lanjut di sana. Jadi jenjang SMA-nya atau kita di sana ada MA-nya, jadi MA, jadi MTS, MA 6 tahun di Barabai. Ditambah plus di 1 tahun mengabdi ya. Mengabdi itu kayak program kita ngajarin ada yang baru, tapi sebagai kalau dibilangnya kalau bahasanya mu'alim atau ustad di sana sebutannya. Tapi kelakuannya tapi gitulah pokoknya kita beda. Kalau kalimat kita kan ustad itu adalah yang alim bisa. Kalau bahasa Arabnya ustad itu adalah mu'alim atau pengajar. Nah, jadi karena di sana pondok pesantren modern. Itu waktu ikut Nananggalo Hulu Sungai Tengah tuh umur maksudnya apa? Pada saat kelas berapa? Nah, jadi lanjut ya. Oke. Jadi waktu yang 7 tahun tahun terakhir waktu mengabdi itu baru ikut Nananggalo. Awalnya pun tidak seperti langsung saya hari ini semangat pengen mendaftar, tidak. Jadi awalnya waktu rebahan aja kan hari itu. Dan ini hari-hari enggak salah 2 atau H-3 atau gimana gitu. Ada teman nih yang dia memang excited, dia pengen ikut, ngajakin ulun, aku mau ikut Nananggalo gani ipang kawani ke Dispora. Waktu itu masih Dispora ya kan, berangkat ke Dispora nih mengawani. Dan duduk karena saya mungkin berpakaian nggak sembrono juga, ada pakaiannya pakai kemeja atau gimana kemarin tuh, jadi duduk di samping dikasih 2 formulir kan yang daftar dia, tapi dia kan mau daftar dia daftar, dia kumpul hari itu, saya dibawa dulu pikiran aku nih kayak jawaban Tuhan supaya sukses, wadidaw gitu ya. Akhirnya saya mulai isi foto, kan biasanya mereka yang pada yang basilah foto, saya pakai HP doang kan hari itu, kumpul dan ikut seleksi. Dan akhirnya si dia yang ikutin tadi tidak lulus dan saya lulus. Padahal ada niat tuh. Iya, padahal dia ada niat, dia mau ngeluarkan sertifikat tahu kan aku bawa II-nya. Ya itulah mungkin ya. Akhirnya saya mengenal Nananggalo, duta pariwisata.
Contohnya kebudayaan juga. Dan mungkin kita tahu sendiri, nih buat teman-teman juga kita kasih tahu, Nananggalo atau duta apapun itu sebenarnya batu loncatan untuk kita. Ini kan cuma 1 tahun secara pengabdiannya, tapi kita akan kalau nggak salah sebutan itu Menginspirasi. pokoknya selamanya menginspirasi. Nah jadi kita memang tugasnya 1 tahun, tapi akhirnya kita akan belajar banyak hal. Salah satunya public speaking, saya belajar di Nananggalo. Dulu kan masih public speaking lepas banget tuh, nggak tahu intonasi, nggak tahu gimana caranya membangun suasana supaya crowded, belajar nge-MC. Nah itu sedikit ya cerita dari saya. Sekarang saya nanya boleh nih ya? Ada lagi pertanyaannya? Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir, nggak apa-apa ya? Oh, kedua terakhir deh kalau masih ada waktu. Yang pertama dulu, what's changed from your life? Ketika ini sudah berapa bulan? 1 bulan, 2 bulan atau? Hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. Apakah ada perubahan dalam diri kalian selama kalian berubah jadi utuh atau aloh? Alhamdulillah ada. Ada. Kalau kepercayaan diri, Kepercayaan diri. Atau mungkin ceritaan mungkin sedikit apa yang mungkin berubah? apa namanya? Dari segi ya kepercayaan diri tadi. Dan juga dari respon dari teman-teman ketika ketemu kita. Wah, utuh. Alvin nih. Ya ada kebanggaan tersendiri Kak ketika kita kemudian berada di fase tersebut. Fase itu. Kalau Alu tiba-tiba tambah tinggi mungkin nggak ya? Oke. Jangan gini, cukup aja. Oh cukup jadi. Oke. Kalau ulun jadi perubahannya tuh kayak banyak banget kayak public speaking ulun, terus kayak attitude ulun sebagai seorang duta tuh kayak pegarang sikapnya. Iya siap. Inggi. Terus jadi sama kayak Kak Alfi, kakawanan nih respon masyarakat tuh kan. Respon kakawanan tuh jadi lebih respon lawan ulun nih, lawan kehadiran tanpa sombong ya kan kita. Oke, lanjut. Jadi kayak dikiau Allah ya. Iya. Jadi kada pengaruh lagi kayak Allah jadi kaunya. Ya mungkin itu adalah salah satu perubahan. Pokoknya dampaknya positif banget. Jadi buat teman-teman nih, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau dimanapun kalian berada, jangan kayak nggak pede ikutan karena akan ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita ya. Betul banget, kita sudah merasakan. Dan setelah terpilih pun kita punya PR bersama kan. Kita punya tanggung jawab. Bagaimana kita membuktikan kepada masyarakat bahwa kita memang layak terpilih sebagai wakil 1. Karena kita menyandang ada HSS-nya kan juga, ya, ada logonya, dan ini menjadi salah satu tanggung jawab tadi ya sebelumnya. Untuk tanggung jawab besar bisa tantangan. Jangan sampai kemudian kita mengecewakan Pak Wadah itu mengecewakan para dewan juri, mengecewakan senior dan sebagainya. Karena tindakan kita yang mungkin melenceng dari visi misi organisasi Pak Wadah itu Halo. Jangan cuma 1 tahun doang, walaupun di tahun-tahun berikutnya kita jangan ikut bikin kasus ya, jangan ya seperti itu, enggak ya. Pokoknya bisa tetap menginspirasi dan bermanfaat. Pada saat menjabat, setelah menjabat pun kami akan insya Allah akan tetap terus berkontribusi. Iya betul. Ada lagi? Saya nanya terakhir nih. Oke. Gak apa-apa ya. Oke, pertanyaan terakhir mungkin agak sedikit remeh mungkin pertanyaannya ya, walaupun tidak mungkin juga bisa merubah angka di selempang kalian. Seandainya kalian mungkin masih ingat pertanyaan nggak waktu grand final? Masih ingat ya. Nah, seandainya kalian dikasih kesempatan untuk menjawab ulang, biasanya gitu. Saya juga waktu di Nananggalo, di Duta Kampus juga seperti itu. Aduh, kenapa saya jawabnya itu ya kemarin? Padahal kita pasti kepikiran jawaban yang lebih baik mungkin. Nah, mungkin bisa kita gambarkan mungkin jawabannya apa mungkin yang lebih bagus versi kalian. Dan ini kesempatan nih, seandainya nih yang ditontonnya kan para jurinya. Oke, gimana? Si Alo atau Utuh dulu mungkin? Kalau Ulun mungkin pertanyaannya dulu apa, Mas? Pertanyaannya kemarin, kontribusi positif seperti apa yang dapat Anda lakukan dalam rangka mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Sungai Selatan? Kemarin Ulun memberikan jawaban sebagai utuh Hulu Sungai Selatan, saya akan terus berkontribusi positif dengan terus mengkampanyekan penggunaan penerapan protokol kesehatan pada saat berwisata, dan juga jadikan pandemi COVID-19 ini sebagai momentum untuk memperbaiki sektor-sektor pariwisata yang ada di kabupaten kita, sehingga setelah pandemi ini berakhir, maka sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat menjadi lebih baik dan menjadi pariwisata unggulan yang ada di Kalimantan Selatan. Mungkin Ulun dari segi isi jawaban sudah cukup puas, hanya mungkin dari segi penyampaian kemarin seperti yang sudah Ulun bilang tadi kan di awal, bahwa memang dari segi penyampaian Ulun merasa kurang lantang, kurang tegas dan kekurangan lainnya. Itu yang sangat cukup Ulun sesalkan ketika setelah
grand final berakhir. Kenapa tadi kade lantang? Kenapa tadi kade nyaring? Dan itu penyesalannya nggak bukan hasilnya berarti ya, tapi kita kayak nggak puas aja gitu ya kan? Kurang puas. Tapi dengan terlepas dari itu semua, Ulun sudah cukup bersyukur dan bangga dengan pencapaian di tahun ini. Oke. Kalau Aluh gimana? Kalau Ulun semalam pertanyaannya tentang nafza Kak. Oke. Jadi apa yang Aluh ketahui tentang pengobatan bagi penyalahguna narkoba. Jadi alhamdulillah Ulun semalam cukup dapat ya Kak jawabannya tentang rehabilitasi. Pakai bahasa apa jawabnya? Inggris? Bahasa Indonesia. Okay. Pertanyaannya bahasa Indonesia. Jadi Ulun jelaskan, cuman Ulun kurang menambahkan. Nah, kayak sebagai Aluh, saya siap berkontribusi nyata untuk melawan narkoba. Nah, Ulun kurang menambahkan itulah Kak. Jadi Ulun, aduh kenapa sih gak diingat sama tadi menambah. Padahal udah siapin ya. Iya. Oh, itu ya berarti kurangnya. Tapi itulah kita, siapapun ya, walaupun mereka sudah menjadi wakil satu, bahkan si utuh Aluhnya pun juga pasti akan merasakan namanya kekurangan. Itulah hidup manusia, dan itulah juga tandanya kita bahwasanya tetap harus belajar tuh teman-teman, inspirasinya. Thank you so much sudah gabung di Amanit FM di Podspirasi kita hari ini, Utuh dan Aluh ya, Utuh Alfi dan juga Aluh Karimah. Thank you so much sudah gabung. Sebelum terakhir, ada mungkin silakan ingin kami sampaikan. Silakan. Pesan-pesan buat generasi muda Hulu Sungai Selatan, tetaplah semangat, teruslah berkarya untuk kemajuan benua kita. Jangan minder, jangan jadikan kekurangan yang ada pada diri kita sebagai penghambat untuk meraih kesuksesan, tapi justru jadikanlah kekurangan tersebut sebagai bagian dari motivasi untuk meningkatkan kita, untuk meningkatkan kualitas yang ada pada diri kita. Dan tentunya jadilah pemuda Hulu Sungai Selatan yang beradat, berbakat, berbakat. Oke. Halo mungkin? Kalau Ulun tuh adalah Kak kata-kata hidup sederhana. Oke. Kalau Ulun kurang setuju dengan kata-kata itu Kak. Jadi menurut Ulun, bagi Ulun, hidup tuh harus hebat, kuat, dan bermanfaat. Yang sederhana itu sikap. Di luar tepuk tangan. Oke. Jadi Ulun hendak mengajak pemuda-pemudi Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk berkontribusi nyata dan berprestasi sagan Banua. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Diingat teman-teman ya. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin penyampaian? Kalau kita ngomongin penyampaian hal-hal seperti mungkin banyak ya. Kita perlu segmen kedua atau part 2 nanti kita akan ngomong lebih banyak lagi nanti ya. Terima kasih. Thank you so much sudah menginspirasi teman-teman, dan saya pun juga terasa hidup kembali tentang peduli pariwisata, peduli budaya, seni dan lain sebagainya. Dan di sini tentunya saya juga mengucapkan terima kasih untuk Kado Mantul. Seperti biasa Kado Mantul nggak salah juga sponsor kita kemarin ya. Nah jadi Kado Mantul ini adalah salah satu kreativitas dari anak muda kita yang dia jualan kado dan bisa menjual nilaian sampai 10-an sampai 11 juta kemarin tuh kita undang ke podcast di sini. Dan ini terima kasih Kado Mantul sudah menjadi sponsor kita di Podspirasi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Utuh dan Aluh, dan juga teman-teman yang saat ini masih nonton, jangan lupa kalian subscribe, kasih like, komentar, dan juga share. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dari podcast kita hari ini. Dan di sini Suaidi bersama Utuh Alfi, Aluh Karimah. Kita undur diri, thank you, dan see you di Podspirasi selanjutnya. Jangan lupa kita pakai masker kembali nih ya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.